Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi kepada channel belajar kita kali ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba belajar untuk mengenal CSS dasar. Nah, CSS dasar pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang namanya CSS Grid dan CSS Media. Fungsinya untuk apa CSS Grid dan CSS Media seperti itu. Pada akhir pembelajaran, tujuannya kita akan membentuk suatu susunan layout seperti ini. Susunan layout yang dimana layout ini kita buatnya menggunakan CSS Grid. Kemudian dan ketika kita menggunakan mode responsif pada browser, nah dia akan mengikuti ukuran layarnya kayak gini. Nah, kayak gini, misalkan layarnya berubah, dia akan mengikuti. Misalkan kalau kita ubah menjadi lebih besar, nah dia akan mengikuti semacam itu. Nah, itu dinamakan dengan CSS Grid dan CSS Media. Oke, kita langsung saja kita coba untuk membuat sebuah kode CSS HTML dulu, dimana kita buat sebuah dokumen baru. Ini saya taruh sini dulu, dokumen baru. Kemudian kita buat sebuah HTML dari sini, dan selanjutnya kita lihat dulu, kita cek ini kosong, sudah benar. Nah, sekarang kita mencoba membuat struktur dari HTML-nya dahulu. Nah, di sini kita menggunakan sebuah div ya. Kemudian div yang ada di dalam ini akan membungkus beberapa div yang ada di dalamnya. Contohnya ini div 1, div 2, dan div 3. Ini div 1 yang kotak 1 tadi, ini div 2 yang kotak kedua, ini div 3 yang kotak ketiga. Nah, oke. Sekarang kita buat dahulu. Di sini. Ya dulu. Ini saya namakan div row. Div row itu dia tugasnya untuk membungkus div yang ada yang mengarah ke kanan, atau biasa disebut dengan div kolom. Div row itu arahnya ke bawah, kalau div kolom itu ke kanan. Nah, setelah kita membuat div row, sekarang kita buat satu div lagi, div kolom 1, div kolom 1 ini. Kita kasih keterangan div kolom 1 bahwa ini tuh untuk kolom di div 1. Kemudian kita buat sebuah ya, H4, H2, dan P. Oke, H4, H2, nah ini untuk div di box 1. Kemudian kita copy di box 1 untuk di box 2 ya. Kemudian kita kasih box 3 kayak ini. Ini sekarang kita sudah punya satu div yang di dalamnya membungkus beberapa div ini, 3 div. Sekarang kita lihat
karena dia belum ada CSS nya maka dia seperti ini. Sekarang tugas kita adalah membuat kelas CSS untuk div ini. Oke, yang pertama, untuk menambahkan CSS itu teman-teman kita kasih sintak style di sini. Oke. Nah, ini di sini. Oh ya, untuk sekedar referensi teman-teman, kalau misalkan pengen tahu lebih dalam tentang CSS, teman-teman bisa buka di webnya Wither School tentang CSS. Nah, ini sangat banyak sekali di sini. Banyak sekali pilihan-pilihan penjelasan-penjelasan sintaknya CSS di sini banyak sekali. Namun di sini saya tidak akan membahas seputar tentang itu karena banyak sekali. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat background dulu di bodinya. Body kita set backgroundnya, background color, colornya green. Oke. Nah, kemudian kita kasih margin TX supaya dia full, lihat. Nah, oke. Nah, itu jadi penggunaan CSS ini ya, penggunaan CSS. Jadi CSS itu dia bisa membuat style atau men-set style ke komponen HTML langsung, Jadi dia body ini kita set stylenya kayak gini, warnanya kayak gini. Kalau misalkan kita membuat set style yang lain, misalkan kita pakai H4 yang akan saya kasih style kayak gini, H4 kita kasih color red, khusus H4 aja, kita lihat. Nah, berubah. Jadi semua tag yang berhubungan H4 kayak gini dia berubah. Oke, kayak gitu. Itu penggunaan CSS ketika kita men-set pada komponen HTML. Penjelasannya bagian CSS bisa saya jelaskan sedikit di sini. Yang sebelah sini ini dinamakan property, yang sini dinamakan value. Jadi property itu adalah segala sesuatu yang membangun dari suatu tampilan yang dipanggil pada CSS ini. Misalnya body ini saya kasih property background colornya saya kasih di sini. Kemudian value-nya apa? Background itu green, kayak gitu. Nah, ini namanya property dan ini value-nya green. Nah, ini salah satu cara untuk menggunakan CSS pada HTML. Nah, kemudian ada lagi cara menggunakan CSS dengan menggunakan kelas CSS. Nah, di sini kita buat kelas CSS, nanti kita masukkan ke dalam div-nya. Oke, kita buat kelas, deklarasi kelas di CSS kita pakai tipe. Kemudian kita beri namanya, misalkan kita kasih namanya row. Kemudian kita kasih propertinya, kita kasih position relatif. Nah, untuk penjelasan position relatif ini teman-teman bisa melihat di sini banyak penjelasan relatif itu apa. Oke, kemudian sekarang untuk memanggil ini beda dengan ini. Kalau ini kan langsung ke komponennya, kalau row atau kelas ini kita harus men-setting di dalam div, di properti emangnya kita setting lagi row ini tuh dia mengarah ke sini, ambil dari sini, kemudian reload. Membuat CSS ini sudah selesai. Sekarang kita coba buat untuk yang boxnya yang sini, yang box 1. Nah, kita buat satu kelas lagi namanya box. Kemudian di box 1 kita deklarasikan sebuah CSS kayak gini. Background color yang kita set hijau, kemudian min height-nya
atau minimal ukuran ke bawah segini, warna tulisannya putih, position relatif, dan ukuran ke kanan atau widthnya kita 29%. Dan ini kita ketikkan satu-satu ya. Ukuran colornya kita set print ini. Oh ya, kita set misalkan green. Sorry, yang background color keyboard kita set black aja. Kemudian apa lagi, min height-nya kita set 300 px. Nah, kita set 200 px saja. Kemudian colornya, teks, tulisan teks, warna teksnya kita set white. Kemudian posisinya sama, kita samakan dengan row relatif. Kemudian setelahnya kita set width-nya kita buat 29%. Kemudian marginnya kita set 1% dan paddingnya kita set 1%. Itu untuk class box. Sekarang kalau kita sudah membuat class boxnya, kita panggil di dalam class ini, kita kasih class div box 1, kita kasih class namanya box. Ini juga kita kasih class namanya box. Kemudian ini juga box. Oke, sekarang kalau sudah ini kita besarkan aja, boxnya sudah kayak gini, kemudian divnya sudah kayak gini. Sekarang kita lihat kayak gini, sudah jadi. Nah, sekarang ini susunannya masih ke bawah, sekarang kita susun ke samping supaya dia kotak-kotak yang dua ini dia mengarah ke samping. Nah, ini gimana? Kita set di sini pakai float. Nah, oke, lihat hasilnya. Nah, dia mengikuti ukuran dari layarnya kayak gini. Oke, hal yang semacam ini membagi layar menjadi 3 bagian kayak gini. Nah, ini dinamakan CSS grid. Pada dasarnya CSS grid itu dia mengikuti ukuran layar. Ibaratnya ukuran layar di laptop kita ini 100%. Jadi segini tuh dari kiri ke kanan itu dia 100%. Nah, kemudian kenapa kok kita ini bisa jadi 3, ini bisa jadi 3, gridnya bisa menjadi 3 gini. Nah, ini caranya seperti ini tadi. Ibaratnya satu box ini itu 30, ini itu 30% box ini. Kemudian ditambah lagi satu box ini, berarti 30 ditambah 30 berarti 60. Kemudian ditambah satu box lagi ini 30 berarti 90. Nah, oke. Nah, kemudian ketika 100 dibagi 3, sebenarnya kan kita dapat 33,3. Cuman karena ini, kenapa kok saya set 29? Karena kita sudah kepotong margin ini dan padding ini. Satu margin, ini satu. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah kepotong 6, makanya kita pakai 29%. Jadi itu penjelasan tentang CSS grid. CSS grid itu membagi layar ini ya. Layar ini menjadi 3 bagian. Oke, jadi misalnya kayak gini, ini menjadi 3 bagian. Nah, berapapun ukuran layar kita, dia akan menjadi 3 bagian. Oke, kayak gitu. Kemudian, nah, yaitu untuk contoh CSS gridnya. Sekarang kita bisa mengcustom CSS yang ini, yang
kita buat di dalam style CSS ini, kita bisa mengcustomnya beda-beda. Mengcustomnya beda-beda per box. Misalnya box ini warnanya hijau, box ini kita set warna biru, yang box ini kita set warnanya kuning. Berarti ini hijau, ini biru, ini kuning. Di CSS itu ada satu cara untuk men-set itu menggunakan CSS inline. Caranya di sini. Jadi inline itu di dalam dokumen, di dalam komponen HTML-nya yang disetting. Misalkan di sini kita kasih style kayak gini, dan kita kasih background color-nya. Kita lihat, kita reload. Nah, berubah kan? Ini disebut dengan namanya CSS inline, karena dia men-set stylenya itu di dalam satu dokumen div, di dalam div satu komponen HTML div ini. Oke, ini namanya CSS inline. Kemudian kita kasih yang kedua, kita kasih style background colornya kita set yellow. Oke, set. Nah, kita ganti red aja sih. Ini. Oke. Nah, ini contoh penggunaan CSS inline. Berarti sudah mengenal CSS grid, kemudian dua menggunakan CSS di HTML. CSS grid, CSS media. Jadi CSS media setelah ini. Nah, kemudian cara yang setelah ini kita juga bisa membuat turunan dari CSS kita. Contohnya turunan dari CSS kita ada H4 ini, yang H2 aja, yang paling besar ini dia warnanya tidak putih, khusus ini aja H2 ini dia warnanya kita set misalkan yellow. Ini itu kita bisa men-setnya dengan cara membuat turunan CSS. Misalkan kayak gini CSS-nya box, kemudian kita kasih spasi box, di dalamnya box apa, H4 atau H2 yang mau kita pakai, H2 ini aja, dan kita kasih color yellow. Nih, lihat, nah, ini turunan CSS-nya. Jadi box di dalamnya box yang berisi H2 itu kita set yellow. Nah, itu contoh penggunaan CSS turunan atau style turunan. Oke, nah kemudian ini masih secara desktop, secara tampilan full screen dari komputer kita. Nah, sekarang di zaman sekarang kita menggunakan komputer itu, kita mengakses web itu bukan hanya melewati komputer, tapi kita juga melewati mobile atau HP. Nah, di dalam CSS grid, di dalam CSS kita juga mengenal namanya responsive. Nah, responsive itu ukuran-ukuran yang ada di dalam dokumen ini akan mengikuti layar dari suatu device kita. Nah, misalkan device-nya kita pakai HP kayak gini, nah dia akan mengikuti ukurannya, harusnya mengikuti ukurannya, bukan kayak gini. Nah, gimana caranya? Nah, kita menggunakan namanya CSS media. CSS media yang ini tadi. CSS media itu tugasnya untuk men-setting tampilan-tampilan ini mengikuti ukuran layar. Misalkan ini kayak gini contohnya. Ini kayak gini misalkan. Kita buat CSS media. Nah, ini contoh CSS media only screen. Nah, jadi untuk CSS media screen untuk ukuran layar segini 100 pixel. Nah, minimal height-nya 100 pixel, itu stylenya kayak gini. Jadi kalau ini kan tadi kan ukuran full, kalau ini CSS media untuk ukuran layar yang kayak gini, yang untuk minimal ukurannya 100 px 100 pixel. Oke, kita lihat sekarang. Kemudian kita buat lagi yang untuk 600 misalkan 900. Oke,
kemudian kita buat lagi yang untuk 600. Kalau yang ini 600 saja, ini 900 kayak gini. Kita lihat. Nah, jadi ini contoh dari CSS Media tadi. CSS Media fungsinya dia untuk membuat suatu ukuran, men-setting suatu komponen style CSS sesuai ukuran layarnya, misalkan ini kan ukurannya layarnya kan lebih dari 1200 pixel. Nah, jadi style ini khusus untuk layar ukuran 1200 pixel minimalnya. Kemudian CSS yang ini untuk minimalnya 900. Kemudian yang ini untuk 600. Kemudian CSS Media yang ini untuk minimal 100. Nah, itu kayak gitu. Nah, kemudian misalkan ketika teman-teman menggunakan satu device itu kan beda-beda ukuran layarnya. Nah, teman-teman kan harus mengikuti ukuran layar itu sesuai model dari dokumen HTML teman-teman. Tampilannya itu harus mengikuti ukuran dari layar. Nah, dari ukuran itu, dari desain itu tidak boleh istilahnya berpisah-pisah atau tidak sesuai dengan ukuran itu, atau biasa disebut dengan responsif. Contohnya misalkan kayak gini, ketika ukurannya layarnya 1024 ya kan, dia akan mengikuti ukurannya. Ketika kita buat ini, nah ukurannya ini berapa? Nah 500 400 kayak gini. Nah dia akan mengikuti terus sampai berapa ini. Nah ini kayak gini, dia akan mengikuti terus. Oke, nah itu fungsi dari CSS Media. Jadi ukuran-ukuran layar itu mengikuti sesuai ukuran layar device. Nah komponen-komponennya pun juga mengikuti. Oke, nah, kemungkinan itu saja dari CSS Media dan beberapa CSS tadi, mulai dari menggunakan CSS HTML, CSS Grid, dan CSS Media. Oke, mungkin itu cukup ya video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar, atau bisa juga dilihat di bawah deskripsi di bawah video untuk mengetahui kontak saya untuk bisa bertanya. Oke, mungkin itu teman-teman dari saya. Apabila membutuhkan dokumentasi bisa menghubungi saya melalui kontak yang ada di bawahnya. Oke. Oke teman-teman, jangan lupa videonya di like, di subscribe juga channel saya supaya lebih semangat untuk membuat video lagi untuk bisa besar teman-teman. Oke. Akhir kata, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.